Ya, hai guys, kembali lagi di channel Value Investing Indo. Hari ini gue ingin membahas saham yang uh, banyak dibicarakan orang, yaitu saham PT Tekim atau Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk. Saat ini harganya ada di posisi 5.950, ditutup naik 2,5% dari harga pembukaan, yaitu 5.825. Tekim punya market cap di angka 18,52 triliun, dan saat ini kalau kita lihat perusahaan ini itu bergerak di bidang yang namanya penjualan pulp and paper ya. Kalau dilihat dari sisi shareholder composition masih bagus ya, karena pemegang majority shareholder itu PT Purinusa Eka Persada, dan komposisi yang beredar di masyarakat juga 40%. Jadi pemegang saham pengendali ini masih leluasa gitu untuk mengambil keputusan karena masih jadi pemegang majority daripada perusahaannya. Kalau kita lihat dari sisi laba di kuartal 1 di 2023 terjadi penurunan yang sangat signifikan ya. Yang awalnya di kuartal 1 tahun 2022 labanya itu di angka 342 ya. Dan di tahun sebelumnya bisa membukukan laba 2.341 per lembar saham. Tapi saat ini proyeksi di tahun ini cuma di angka 175, dan di kuartal 1 cuma 44 ya. Cukup mengecewakan, dan mungkin ini salah satu sentimen yang menyebabkan harga sahamnya pun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat dari sisi fundamental perusahaannya, perusahaan ini punya aset sekitar 53,81 triliun dengan ekuitas bersih 33 triliun dan liabilitas atau utangnya 20,27 triliun, dan net profitnya 136 miliar ya. Sangat kecil ya kalau dilihat. Dengan modal bersih 33,54 triliun, perusahaan cuma mampu menghasilkan net profit 136 miliar, atau mungkin return on equity-nya itu cuma sekitar 1,64% gitu. Artinya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan return atau keuntungan dibandingkan dengan modal bersihnya itu cuma 1,64%. Kita juga bisa lihat di sini ada valuasi ya, price earning ratio-nya ini 33 kali ya. Dan PBV-nya itu 0,5, cukup murah ya. Cuma untuk perusahaan dengan tipe cyclical seperti Tekim, di mana harganya ini sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran daripada pulp and paper, perusahaan ini tuh punya resiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang seperti Astra atau perbankan yang punya risiko yang jauh lebih rendah dibandingkan perusahaan yang bisnisnya ini cyclical seperti ini. Jadi dengan risiko yang seperti itu, harusnya perusahaan bisa memberikan dividen yield yang jauh lebih besar, bukan cuma 0,42%. Oke, itu saja analisa dari saya. Terima kasih.